Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita di saat pagi hari ini. Namun sebelumnya, hamba Tuhan akan membuka kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami semua jemaat-Mu boleh ada sampai hari ini. Kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami datang kepadamu membawa hidup kami ya Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada dapat kami berikan kepadamu ya Bapa selain hidup kami yang kami mau persembahkan senantiasa kepadamu Tuhan. Mari Bapa, di dalam nama Yesus, kuduskan setiap kehidupan kami, supaya kami bersyukur atas segala pengampunan yang Kau berikan bagi kami yang berdosa ini ya Tuhan. Sehingga dalam ibadah ini kami semua boleh layak di hadapan-Mu, mempersembahkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan. Berkati jemaat-Mu dan berkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Urapi mereka dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Pakailah mereka untuk menjadi saluran berkat dan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Dan dalam ibadah ini hanya nama Yesus Kristus Tuhan saja yang kami mau tinggikan dan kami agungkan ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Segala kuasa kegelapan yang mengalihkan perhatian kami kepada Tuhan, kami patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tempat ini, mengambil alih ibadah ini dan mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur serta kami alaskan ibadah kami di pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari siapkan hati kita, siapkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Karena itu mari kita mengangkat pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kita berkatakan bahwa Yesus, Kau sungguh baik. Yesus
sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Puji Tuhan. Jemaat, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Komsel Samaria. Dipersilakan Komsel Samaria untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan kesaksian pujian dari Komsel Samaria. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan siapkan hati kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari sebelumnya kita mau angkat pujian, kita mau katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bahwa kita rindu Tuhan memenuhi kita hari ini. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
Jangan ada satupun yang Engkau lewatkan, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti saat ini kami semua ada dalam keadaan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karenanya kami tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, untuk tidak berterima kasih, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terima setiap pujian penyembahan umat-Mu. Jadikan setiap pujian penyembahan kami sebagai persembahan kami yang hidup kepadamu, menyenangkan hati Tuhan karena keluar dari hati kami yang paling dalam. Untuk kami mau memuliakan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah ini semua boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kini saatnya kami mau mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, Roh-Mu yang kudus, kami tetap ada di dalam pengurapan-Mu, agar firman Allah yang akan kami dengar menolong, memberkati kami, menguatkan kami, bahkan mungkin menegur kami, agar kehidupan kami dari hari ke hari dibaharui oleh firman Allah, sehingga kami ke depan Tuhan, kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kasih pindah itu yang enggak pakai. Ya itu. Haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di minggu ketiga ya, di bulan Desember ya, yang sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ada sampai pada saat ini, kembali saya menyatakan bahwa karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang lain sudah berlibur, sudah kembali ke kampung halaman ya mereka. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Makassar, ada yang sudah ke Jayapura, ada juga yang nanti sedang siap-siap ke Tanah Toraja ya. Puji Tuhan, kita doakan supaya liburan mereka Tuhan tolong, Tuhan sertai, jaga di sana. Tapi juga ada keluarga yang nantinya menghadapi duka di Tanah Toraja. Kita berdoa supaya Tuhan menghiburkan semua keluarga, dilancarkan, dimudahkan semua urusan, sehingga semua acara bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Amin, saudara. Nah, hari ini kita ada kabar gembira lagi ya buat jemaat Tuhan, bahwa nanti sebentar pulang dari tempat ini habis ibadah, khusus untuk anggota jemaat, ada donatur yang memberkati jemaat. Haleluya. Bilang kiri kanan, Tuhan baik. Ya, jadi setiap kepala keluarga, anggota jemaat akan mendapatkan minuman kaleng. Ya. Tapi jangan pilih-pilih ya, sesuai majelis sudah atur ya. Nanti akan diatur oleh Pak Evan dan Pak Thomas ya. Mereka akan mengatur bagi anggota jemaat ya yang hadir hari ini akan mendapat minuman kaleng untuk tanggal 25. Ya, jadi nanti tanggal 25 saya pergi ya, minuman kaleng itu sudah yang. Haleluya. Lalu kemudian tiba-tiba ada lagi donatur datang sama saya, Pak Gembala, saya ingin memberkati janda-janda. Puji Tuhan. Jadi janda-janda ada berkat lagi sembako. Haleluya. Minyak goreng, telur, beras, apalagi ya saya ya ini terus dua donatur ini bilang begini, Papi jangan sebut namaku. Haleluya.
mereka mau memberkati tapi jangan sebut nama. Ada orang cuman bukan dia tapi dia pingin namanya naik. Luar biasa ya. Orang ingin membagikan berkat tapi jangan sebut nama. Artinya no name. Haleluya ya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, itu kabar gembira jadi untuk janda-janda nanti tanggal 25 ya, tanggal 25 hari apa ya? Kamis. Tanggal 25 hari Kamis akan dibagi dari gereja ada dan dari donatur. Jadi janda-janda ini luar biasa. Janda yang hadir tanggal 25. Yang terhadir ya maksud hati memeluk gunung. Apa daya, gunungnya meletus. Jadi buat janda-janda yang hadir pada tanggal 25 maka akan mendapatkan bantuan diakonia dari gereja berupa uang, tapi juga ada sembako dari donatur. Ya. Jadi puji Tuhan, itu tanggal 25. Dan untuk sekarang ini sebentar kita akan dibagi oleh majelis terkait dengan minuman kaleng ya. Haleluya. Baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya, yang terdapat dalam, karena ini hari-hari Advent di mana kita siap-siap memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kita lihat Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 12 ya. Matius pasalnya yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat 12 ini firman Tuhan yang sudah sangat familiar, hampir setiap tahun kita dengar. Tapi saya melihat ada sesuatu yang perlu kita kaji di sana, perlu kita lihat pesan firman Tuhan ya, suratnya tapi ada pesan firman yang tersirat di sana ya. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua karena ini satu perikop. Orang-orang Majus dari timur ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari konteks pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema khotbah hidup mengutamakan Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya kasih tema khotbah hidup mengutamakan Kristus. Bilang kiri kanan, hidup mengutamakan Kristus. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya lihat ada orang baru di tempat ini. Ya, orang baru silakan berdiri di kursi saudara. Yang baru pertama kali bersama. 1, ada lagi. 2, ada lagi. Silakan yang baru. Ya, bisa berdiri. 2 saja, Ibu. Oh ya, baik. Puji Tuhan. Baru pertama kali ibadah di sini. Ya, puji Tuhan. Yang baru pertama ya 3, ada 1 lagi. 4. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Ibu dan Bapak. Jadi ada 4 orang baru pertama kali hadir ya. Baru tahu mungkin tahu, jadi tidak apa-apa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, selamat datang Bapak dan Ibu. Bapak di tempat ini bukan orang asing, tapi kita keluarga di dalam Tuhan ya. Di luar Tuhan kita boleh beda suku ya. Ada Minahasa, ada Batak, ada Ambon, Maluku, ada Papua ya. Ada Jawa. Haleluya. Tapi dalam Tuhan kita bersaudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali dalam pembacaan firman Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini minggu ketiga, hidup mengutamakan Kristus. Haleluya. Kalau kita perhatikan konteks ini, maka kita akan menemukan bahwa orang-orang Majus inilah yang menjadi contoh bagi kita. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menurut saya mereka mengutamakan Kristus. Haleluya. Ya, kalau saudara baca sejarahnya, saudara baca dari ayat tadi pembacaan kita, ini hal yang luar biasa yang mungkin menurut saya, ya, saudara dan saya bisa contohi. Ya. Next dikatakan, perhatikan, iman sejati selalu bergerak menuju Kristus. Jadi 3 orang Majus ini bisa dikatakan mereka punya iman, itu iman yang sejati. Iman yang original, iman yang asli. Bukan iman yang bikin-bikin. Banyak orang Kristen itu punya iman tapi imannya kondisional. Saudara mengerti iman kondisional? Kalau lagi baik, imannya luar biasa. Lagi ada proyek, imannya tuh mantap. Lagi dapat THR, oh imannya luar biasa. Nah, tapi kalau bicara berkorban, kalau bilang dapat berkat, bagi-bagi berkat, imannya langsung muka berseri-seri. Haleluya. Tapi iman yang sejati ini, ya, selalu bergerak menuju Kristus. Ini 3 orang Majus. Mencari, menyembah, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu iman. Perjalanan panjang para Majus memberikan teladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Bayangkan saudara, mereka cari Kristus bukan mendapatkan sesuatu, tapi mereka mencari Kristus. Justru ada pengorbanan yang luar biasa. Perjalanan dari Babilonia sampai ke Bethlehem. Semua tenaga keluar. Haleluya. Ini iman begitu. Saudara ini tinggal telepon di WA, Maxim datang, duduk, tiba di gereja. Bayangkan, Maxim antar sampai di pintu gereja, pulang sampai di pintu rumah. Masih juga, haleluya. Itu apa yang bunyi? Alarm kan? Saya mau beritahu bahwa mari kita lihat iman Majus ini.
Mungkin ini versi yang lain. Ya. Gereja Betel Indonesia coba membuka wawasan kita untuk melihat dari versi yang lain terhadap orang-orang Majus ini. Yaitu apa? Mereka punya iman yang luar biasa. Itu yang saya dikasih tema, mengutamakan Kristus. Nah, apa ciri orang yang hidupnya mengutamakan Kristus? Nah, ini yang akan kita lihat dari konteks pembacaan firman Tuhan. Ciri-ciri hidup mengutamakan Dia. Ciri-ciri orang yang mengutamakan Tuhan. Yang pertama, kata firman Tuhan. Perhatikan ayat 1 dan 2 itu jelas. Mencari dengan tekun. Haleluya. Apa itu mencari dengan tekun? Mencari dengan tekun mereka yang mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan cari Kristus itu karena membutuhkan sesuatu. Kita cari Tuhan itu karena ada keperluan. Itu salah. Saya mau kasih tahu orang Majus cari Yesus bukan ada keperluan. Justru mereka keluar sesuatu dari mereka. Kita seringkali cari Yesus karena ingin sembuh. Cari Yesus supaya dapat pekerjaan. Cari Yesus supaya diberkati. Ini bukan seperti itu ciri orang yang mengutamakan Kristus. Haleluya. Tapi orang yang mengutamakan Kristus, ciri pertama, dia cari Tuhan dengan tekun. Mencari Tuhan dengan tekun artinya mencari Tuhan, mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Tidak melihat apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Saya cari tahu kira-kira apa kebutuhan orang Majus. Apa keperluan mereka cari Yesus? Saya coba cari tahu. Tidak saya temukan di situ bahwa orang membutuhkan hal-hal lahiriah. Amin. Tidak. Mereka tidak cari Yesus untuk mendapatkan promosi. Mereka cari Yesus bukan untuk mendapatkan berkat. Tidak. Haleluya. Jadi saya temukan Bapak Ibu Saudara, orang yang mengutamakan Kristus, yang pertama cirinya dia selalu mencari dengan tekun. Dengan tekun itu sungguh-sungguh, tidak melihat persoalan masalah. Sungguh-sungguh itu artinya apapun saya mau dapatkah, tidakkah, Tuhan mau dengarkah, tidakkah, saya mau cari Kristus. Amin. Haleluya. Sama dengan pernyataan dari Sadrak, Mesak, Abednego. Itu pernyataan sikap yang luar biasa. Tuhan mau dengar doakah, tidakkah? Kami tidak akan mungkin menyembah patung yang raja buat. Haleluya. Itu namanya orang yang betul-betul mencari dengan tekun. Mencari Kristus dengan tekun. Haleluya. Dan orang yang mencari Kristus dengan tekun ini kelihatan. Ya. Kalau dia datang gereja kelihatan. Dia tidak peduli dengan keadaan dan situasi. Waktu dia memuji Tuhan saja. Tidak perlu orang mau bilang apakah. Kita yang kadang-kadang memuji Tuhan, mau tepuk tangan saya malu. Pas orang tidak lihat dia tepuk tangan. Ini bukan ciri-ciri orang yang mencari Tuhan. Ya. Orang yang mau cari Tuhan sungguh-sungguh keluar dari hati yang paling dalam. Makanya hati itu Alkitab tulis dalam Amsal, hati itu perlu dijaga. Satu-satunya yang Alkitab bilang yang harus dijaga itu adalah hati. Makanya dia bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita punya masa depan, kehidupan kita hari esok, lusa, tahun depan itu luar biasa. Maka Alkitab bilang harus jaga hati.
Haleluya. Dan selama saudara dan saya menjaga hati, itu sama halnya dengan Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Next, apa penjelasannya? Nah, orang Majus menempuh perjalanan jauh demi menemukan Sang Raja. Jangan puas dengan pengetahuan tentang Yesus, tapi terus mencari perjumpaan pribadi dengan Dia. Haleluya. Jangan puas predikat Kristen. Ingat, jangan puas predikat jemaat GBI Almasih. No. Haleluya. Puaslah ketika Anda berjumpa dengan Dia. Untuk apa predikat Kristen tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus? Makanya hidup kita dari dulu, kemarin, hari ini, besok sampai selamanya tersinggung terus karena tidak pernah berjumpa Yesus. Kehidupan kita tidak pernah ada perubahan karena kita cuma tahu siapa Yesus, tapi tidak berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Perjumpaan dengan Kristus akan merubah pola pikir, mindset kita. Perjumpaan dengan Kristus akan membawa karakter Kristus masuk dalam hidup saudara dan saya. Bukan cuma sekedar kita tahu siapa itu Yesus. Haleluya. Makanya jangan pernah puas dengan predikat Kristen. Terlalu banyak orang Kristen. Banyak gereja, semua Kristen. Tapi apalah artinya Anda Kristen tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Amin saudara. Orang Majus, mereka jauh-jauh hanya ingin berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Orang yang berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, lain. Gayanya lain. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus itu, ada masalah, ada persoalan, dia tetap sukacita. Amin. Ya. Ada persoalan, dia tetap sukacita. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, paling tidak karakter Kristus itu sudah ada dalam hidupnya. Melihat orang yang susah, hatinya tergerak. Ini Yesus waktu lihat 5.000 orang, murid-muridnya tidak ada yang tergerak. Bayangkan, 5.000 orang sudah duduk, tidak ada murid-murid tergerak. Tapi Yesus bilang sama murid-muridnya apa? Beri mereka makan. Haleluya. Kita ini berkat banyak. Haleluya. Tuhan berkati selama 1 tahun. Hanya 2 donatur yang datang gereja. Dan bilang, papi saya mau memberkati. 2. Terus yang kaya-kaya yang lain mana? Datang kasih tahu kami. Haleluya. Dan belas kasihan Yesus. Murid-murid saja tidak tergerak. Bahkan yang siapkan ikan dan roti siapa? Bukan murid toh. Siapa? Anak. Haleluya. Makanya tidak salah Tuhan bilang. Dia lihat anak, dia gendong. Dia bilang, jadilah seperti anak kecil ini. Anak kecil ini tulus, polos. Haleluya. Jadi puji Tuhan buat kedua donatur jemaat. Ini donatur dari jemaat ya, bukan donatur dari luar. Donatur ini jemaat. Haleluya. Semoga tahun-tahun depan 3, 4, 5 donatur. Amin. Haleluya. Tapi juga jemaat tolong jangan tiap tahun cuma. Haleluya. Karena yang saya tahu, Alkitab bilang begini dalam Matius. Orang yang murah hati mendapat kemurahan. Jadi siklusnya begitu. Orang yang murah hati dapat kemurahan. Jadi dia muter.
dari Tuhan, terus kita kasih. Makanya ada sebut terima kasih. Haleluya. Kalau orang kasih berkat sama saudara, jangan Anda bilang terima kasih. Jangan. Bilang aja, saya terima. Tapi kalau bilang terima kasih, kasih lagi. Haleluya. Pak Martin, ingat ini bahasa yang kadang-kadang orang tidak mengerti. Waktu Pak terima kasih Pak. Berarti Bapak terima dari saya. Ingat, ada yang perlu dikasih dari situ. Haleluya. Itu namanya siklus berputar. Orang yang berkemurahan, orang yang murah hati dapat kemurahan dari Tuhan. Tapi kalau kau tutup keran, lama-lama berkat itu jadi busuk. Haleluya. Jadi kita mari ya, mau jadi berkat. Amin. Kalau nyanyi lagu tuh, hidup ini adalah kesempatan. Tapi dompet kancing terus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Disuruh melayani masih malas. Berpakai bahasa lagi. Jangan sia-siakan waktu. Tiap minggu di rumah. Minggu itu datang gereja bukan di rumah. Ditanya kenapa? Pesanan. Lembur. Padahal dia sendiri bilang jangan sia-siakan. Terus bagian akhir bilang, hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Jadi hidup harus jadi berkat. Amin. Bilang kiri kanan, hidup harus jadi berkat. Haleluya. Jadi yang pertama, ciri orang yang mengutamakan Kristus. Dari cerita orang Majus, yang pertama dengar baik, mereka poin pertama, mencari dengan tekun. Mencari dengan tekun itu sama halnya dengan mencari Kristus sungguh-sungguh. Bukan cari Kristus karena ada sesuatu. Haleluya. Tapi cari Kristus betul-betul dari hati. Haleluya. Ingin menemukan dia. Bukan mendapatkan sesuatu, tapi mau menemukan Kristus. Makanya saya bilang perjumpaan dengan Kristus itu akan memperbaharui cara pandang kita. Cara hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Jangan pernah puas Anda tahu siapa itu Yesus. Itu sama dengan saya mau bilang, jangan puas predikat Kristen. Jangan puas predikat saya pelayan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya pendeta. Jangan pernah puas dengan itu. Tapi puaslah ketika Anda bertemu Yesus. Karena waktu bertemu dengan Yesus, maka ada pertobatan di sana. Amin, saudara. Ada pertobatan di sana, saudara. Karena dengar, saya mau kasih tahu, di sorga tidak akan pernah bersorak orang sakit disembuhkan. Di sorga tidak akan pernah bersorak Anda bantu orang-orang susah. Di sorga tidak akan pernah bersorak karena Anda baik dengan orang lain. Tapi Alkitab mencatat, di sorga bersorak ketika ada pertobatan. Haleluya. Jangan bilang di sorga bersorak karena Ibu Lesu bertobat. No. Di sorga bersorak karena diriku bertobat. Amin. Itu Pak. Coba cari di Alkitab. Adakah ditulis sorga bersorak karena orang sakit disembuhkan? Karena jadi donatur. Haleluya. Tapi di sorga bersorak, Alkitab bilang, karena ada satu orang bertobat. Jadi, dan bertobat itu bisa terjadi ketika berjumpa dengan Yesus. Orang Majus bertobat karena perjumpaan dengan Yesus.
Haleluya. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, harus berjumpa dengan Yesus. Tangkap message ini, tangkap pesan ini, sudah. Kita harus berjumpa dengan Yesus. Ya, jangan jadikan kekristenan kita itu rutinitas. Jangan jadikan kekristenan itu sebagai hal yang ya memang sudah lahir dari sananya. Jangan. Ya. Kekristenan tanpa perjumpaan dengan Kristus itu adalah kekristenan yang sia-sia. Haleluya, harus berjumpa dengan Yesus. Baru kita bisa lihat ada perubahan hidup. Cara pandang, cara pikir, gaya hidup. Ya. Haleluya. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, minimal dia punya gaya pakaian saja berubah. Pasti rapi. Fashionnya berubah. Kalau orang sudah berjumpa dengan Yesus, fashionnya berubah. Orang yang belum berjumpa dengan Yesus, perhatikan. Dia cara pakai saja sembarang. Seperti pi pasar, pi gereja sama dengan pi pasar. Haleluya. Saudara pernah lihat orang pergi pasar? Begitu dia pergi gereja. Tapi kalau berjumpa dengan Yesus tidak seperti itu. Dia kasih spesial. Haleluya. Itu orang berjumpa dengan Kristus. Spesial kan dia. Fashionable, orang yang sudah berjumpa Yesus pasti jadi fashionable. Cara pakai, oh kalau baju ini cocoknya bawahnya ini. Haleluya. Jangan baju celana kuning, pakai baju batik, baru dia pakai jas lagi. Ini amburadul namanya. Haleluya. Orang yang berjumpa dengan Yesus itu berubah. Amin. Apalagi dia punya sikap tingkah laku itu berubah. Orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Orang yang belum berjumpa dengan Yesus itu senangnya di gelap-gelap. Haleluya. Mandi 1 minggu 1 kali. Coba cek. Ya. Tapi orang yang berubah. Haleluya. Jadi ciri pertama, orang yang mengutamakan Kristus, mengutamakan Tuhan. Yang pertama ini, mencari dengan tekun. Seperti orang Majus, dengan tekun dari daerah Turki, ya, Turki sekarang. Mereka jalan sampai ke Bethlehem. Luar biasa. Haleluya. Yang kedua, apa ciri kedua nah ini. Ayat 11 jelas kalau suruh kita orang-orang Majus. Yang kedua, ciri orang yang mengutamakan Kristus. Yang kedua, merendahkan diri dan selalu menyembah Tuhan. Haleluya. Orang Majus, mereka merendahkan diri. Bayangkan ini orang-orang hebat. Kalau saudara lihat, siapa sebenarnya orang Majus? Ini mereka adalah orang-orang ahli di bidang mereka masing-masing. Dan mereka orang-orang bukan orang yang tidak ada uang. Mereka orang-orang yang ya bisa dikatakan zaman itu orang-orang kaya. Tapi mereka merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Sekarang ini orang baru saja diangkat P3K. Baru saja ikut ujian P3K. Jalan so beda. Haleluya. Saya kira ini orang Majus, orang-orang kaya. Tapi mereka merendahkan diri cari Tuhan. Baru pengumuman nama lulus P3K. Weh. Dia sudah mau dengar pimpinannya. Haleluya, heran saya. Tapi di sini tidak ada. Yang ada hadir ini tidak ada. Maksud saya yang di sana. Ya. Haleluya. Jemaat di sini, puji Tuhan kemarin ikut tes. Ada berapa orang ya? Ikut tes dan Januari dapat SK ada 5 orang atau 6 kalau tidak salah. Ya.
Dari Kabupaten berapa orang? Dan dari Kabupaten Tamrau ada 5 orang. Kemarin Kabupaten Tamrau. Dari Kota Sorong, Ibu Samsi sudah terima SK. Puji Tuhan, dia WA, "Papi, saya SK di keuangan." Saya bilang, "Oh, puji Tuhan. Berarti kau siap amankan proposal." Tuhan kasih ke sana untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya. Haleluya. Jadi aman. Dia bilang, siap. Haleluya. Kemarin Pak yang tes itu Pak Evan. Pak Evan, nanti saya berdoa supaya Pak Evan di keuangan juga. Tapi ingat, di situ bukan Anda nikmati, Anda amankan semua. Ya. Haleluya. Pak Evan, Pak Roni, Pak Den, iya, Malute, ini anak mantu saya juga kemarin. Kemudian, ya, suami dari Lina dan anak saya juga, Vela. Ya, mereka dites. Haleluya. Jadi, dengar baik, saya berdoa, Tuhan tolong supaya jemaat bekerja. Tapi kalau semua jemaat bekerja, saya mau kerja bakti. Saya kadang pusing juga. Saya lihat rumput di depan, Tuhan, saya mau bilang jemaat kerja bakti, tapi semua kerja dong akan tidak apa-apa sudah. Biar dong kerja, yang penting uang kerja bakti datang. Haleluya. Anak kita pemuda Sabo, kemarin sudah diterima jadi TNI, tentara. Dia bilang, "Papi, saya mau melayani." Melayani itu dari hati. Bukan kau suka-suka lihat, saya dari hati saya mau melayani. 2 kali melayani. Tiba-tiba dia bilang, "Papi, saya mau baptis." Langsung kemarin kita baptis. Setelah baptis dia bilang, "Papi, berdoa, saya mau tes TNI. Semoga saya diterima jadi TNI." Saya bilang, "Kau jalan, imanmu menyelamatkan kau." Tiba-tiba dia kirim foto, "Papi, saya diterima jadi TNI." Tanpa sepeser pun. Amin, saudara. Itu cuma iman. Makanya saya bilang iman menyelamatkan. Saya tidak bilang gini, saya sumber doaku. Kalau saya bilang begitu nanti saya jalan lagi beda. Ya, tapi saya bilang imanmu menyelamatkan Tuhan. Terima jadi TNI. Haleluya. Saya tinggal, saudara, anak-anak muda. Mari libatkan diri dalam pelayanan. Tuhan akan perhitungkan. Amin. Cari Tuhan, saudara. Tuhan perhitungkan. Haleluya. Padahal saya lihat si Sabo ini tidak tinggi-tinggi amat dia. Saya juga heran. Saya ini pendek tapi masih dia lebih pendek. Tapi saya, Tuhan itu luar biasa. Kemarin ketemu mamanya di acara syukuran WIS, mamanya ada datang dari pulau. Dia bilang, "Aduh Papi, terima kasih." Tuhan Yesus yang tolong bekerja. Kami ini cuman ya berdoa, Tuhan tolong. Yang penting hatimu yang menentukan. Selama hatimu baik, kau akan lihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau hatimu tidak baik, terus saya berdoa sampai air mata berubah jadi darah. Sebagaimana kau, begitulah kau. Haleluya. Tapi kalau hatimu baik, haleluya. Terlalu banyak. Saya tidak perlu sampaikan kesaksian. Jemaat flashback 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu, Anda siapa? Haleluya. Kalau sekarang Anda seperti sekarang ini, itu semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi mari yang kedua, merendahkan diri. Orang majus, orang kaya, orang berduit, orang pintar lagi, ahli di bidang perbintangan. Mereka tahu, lihat bintang mereka tahu, ini yang terjadi. Itu mereka ahli. Tapi mereka merendahkan diri, lalu menyembah.
Haleluya. Penyembahan yang sejati lahir dari kerendahan hati. Bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Jadi penyembahan yang sejati itu keluar dari apa? Dari kerendahan hati. Kita tidak mungkin penyembahan kita dinilai excellent oleh Tuhan, oleh Allah, kalau penyembahan kita itu disertai dengan tinggi hati. Haleluya. Tapi Tuhan akan lihat penyembahan kita itu bernilai, berharga ketika ada kerendahan hati. Amin, saudara. Saya tidak perlu baca ayat-ayatnya, nanti Anda bisa baca di rumah. Haleluya. Next. Semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan kita, penyembahan yang kita persembahkan. Ingat baik, semakin besar pengenalan kita akan Kristus. Makanya Paulus berulang-ulang menulis, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kebangkitannya. Jadi semakin besar pengenalan kita akan Kristus, makin dalam penyembahan yang kita persembahkan kepada Dia. Makanya saya ulang-ulang bilang buat leader, tolong dipuji-pujian penyembahan itu jangan cepat-cepat. Dengar, Anda dengar firman Tuhan itu dari Tuhan ke kita. Yang Tuhan minta lebih banyak, kita ke Tuhan. Amin. Dengar baik. Khususnya leader. Yang Tuhan mau dari kita ke Tuhan. Apa itu? Ya ini. Puji dan menyembah Tuhan. Kasih banyak menyembah Tuhan. Kasih banyak memuji Tuhan. Bila perlu firman sedikit. Pujian penyembahan perbanyak sama Tuhan. Karena itu pemberian kita pada Tuhan. Haleluya. Biar musik don't capek bermain. Yang penting kita mau menyembah Tuhan. Pemain musik tidak boleh cepat-cepat. Kita perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak memuji Tuhan. Lagu 1, 2, ini bukan pandemi lagi. Dulu kita rubah 1 jadi 2 lagu karena pandemi. Ini sudah tidak pandemi lagi. Mari kita banyak memuji Tuhan. Mari kita banyak menyembah Tuhan. Haleluya. Itu pemberian kita pada Tuhan. Kalau firman itu Tuhan pada kita. Bukan saya bilang tidak penting. Masa Tuhan kasih terus. Terus apa yang kita bisa kasih sama Tuhan? Hanya ini, pujian dan penyembahan. Amin. Leader-leader dan musik, amin. Amin. Perbanyak, amin. Lagu bila perlu 10 lagu tiap hari Minggu. Haleluya. Habis firman, pas mau kolekta, habis kolekta, kita puji-pujian di sana. Kasih naik lagu-lagu Papua. Seka yo. Wow. Kiri kanan putar badan, puji Tuhan. Seka yo. Au. Kita perbanyak puji Tuhan. Haleluya. Kita ini puji Tuhan. Khotbah 30 menit, puji Tuhan cuma 10 menit. Terbalik. Sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, mari perbanyak pujian penyembahan pada Tuhan. Lihat ini, semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan pada Tuhan. Datang dan hampirlah Kristus, bukan karena kebutuhan, tapi karena hormat dan kekaguman. Datang pada Tuhan itu bukan karena ada kebutuhan, salah. Haleluya. Sebelum Anda minta, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan datang sama Tuhan karena kebutuhan. Datang pada Tuhan karena hormat dan kekaguman. Tuhan, aku menyembah. Kau yang layak aku sanjung. Yesus disanjung. Yesus disanjung. Saya dengar satu kali ada teman saya pendeta orang Oksibil, Wamena sana. Dia menyanyi lagu Yesus disanjung. Saking seriusnya, bukan lagi disanjung, tapi ditanjung. Jadi dia nyanyi, Yesus ditanjung,
Saya, ini pendeta orang Wamena. Kalau ketemu saya dia dari jauh wah, 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 wah. Saya balas lagi wah, wah, wah. Karena memang begitu di sana. Tapi karena saking seriusnya sudah dia, Yetu di Tanjung, Yetu di Tanjung. Saya bilang, habis selesai penyembahan saya panggil dia. Ade bro, nanti berikut itu di Sanjung bukan di Tanjung. Haleluya. Itu saking seriusnya menyembah Tuhan. Jadi dengar baik. Kalau kita menyembah Tuhan itu serius, mungkin bisa jadi ada kesalahan. Tapi Tuhan tidak lihat kesalahan itu. Manusia boleh lihat kesalahan, tapi Tuhan lihat hatimu. Amin. Haleluya. Saya lihat karena memang bahasanya. Tapi Tuhan di atas tidak mungkin dia begini. Kau salah. Tidak mungkin. Yang Tuhan lihat hati. Keseriusan dia dalam menyembah Tuhan. Memberi sanjungan pada Tuhan. Anda mungkin boleh salah. Kita boleh keliru dalam bahasa. Tapi Tuhan, dia mengerti. Jangankan hatimu. Bahasa air mata dia tahu. Haleluya. Amin. Orang tidak bisa menebak dan membaca air mata. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku sangat tahu betul. Itu artinya bahwa yang dia butuhkan penghormatan kita dan pengagungan. Amin. Jadi ke depan tahun 2026, leader-leader, jangan lagu 1-2 saja. Harus perbanyak lagunya. Penyembahan kita pada Tuhan. Menyembah. Haleluya. Para pemain musik kalau datang gereja makan dulu supaya bisa bertahan dalam. Makanya kalau datang jangan belum makan. Makan. Kalau tidak ada makanan singgah nasi kuning. Haleluya. Tahun depan kita lebih banyak memberi pengagungan pada Tuhan. Haleluya. Karena kita bisa sampai nanti 2026 itu semua dari Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir. Haleluya. Orang yang mengutamakan Kristus. Cirinya yang ketiga. Next. Haleluya. Apa dikatakan firman Tuhan dari ayat pembacaan firman Tuhan kita. Ya. Yang ketiga. Ciri orang yang mengutamakan Kristus. Yang ketiga, memberi persembahan terbaik. Alkitab mencatat orang Majus begitu mereka datang pada Tuhan, begitu mereka sujud menyembah. Ayatnya yang ke-11 dikatakan mereka mempersembahkan persembahan terbaik, bukan sisa-sisa. Bedakan persembahan sisa-sisa dengan yang terbaik. Haleluya. Apa yang mereka persembahkan? Emas, kemenyan, dan mur. Ini di zaman itu, ini sangat berharga. Haleluya. Minyaknya itu, waduh. Kemarin saja kita ke Mesir, pria-pria beli minyak, ada yang beli minyak sampai mahal-mahal. Kenapa? Karena minyaknya itu mengandung obat sehingga sehat. Jadi kalau pakai minyak itu ya kita sehat. Tapi tidak tahu ini kaum pria yang bawa minyak dong pakai kah tidak? Yang sampai dong simpan nih dalam lemari dan tidak dipakai. Ya. Itu emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan. Mereka yang benar-benar memiliki hati menyembah takkan menahan untuk memberi. Haleluya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ciri orang yang selalu mengutamakan Kristus. Dari cerita orang Majus. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, memberi persembahan yang terbaik. Haleluya. Amin saudara. Bilang kiri kanan, kau harus beri persembahan yang terbaik. Haleluya.
Puji Tuhan ada 2 donatur di Natal ini. Mereka memberi persembahan yang terbaik. Haleluya. Mari. Persembahan terbaik bukan saja sekedar materi. Persembahan terbaik itu bukan berupa materi, tapi hidup yang dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Saya pinjam kata-kata ada salah satu hamba Tuhan yang bilang begini, selama hidupmu belum dipersembahkan kepada Tuhan, selama itu dompetmu tertutup. Ada seorang hamba Tuhan berkata begitu. Makanya dia bilang, kalau hidup sudah dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, soal memberi itu menjadi hal yang biasa. Kenapa orang berat memberi? Karena hidupnya belum sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Haleluya. Tapi kalau hidup kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan, haleluya, maka kita akan pasti bisa memberi. Seperti orang Majus ini, mereka mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Makanya Alkitab mencatat mereka membuka harta mereka. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Inilah persembahan yang terbaik yang mereka berikan ketika berjumpa dengan Yesus. Saya tidak tahu saudara mau beri persembahan. Nanti pulang dari sini sebentar, saudara akan dibagikan, ada namanya amplop pengucapan syukur Natal, Nataru lah. Disingkat saja ya, Nataru, Natal dan Tahun Baru. Selama 1 tahun, anggap saja 1 tahun perjalanan hidup sama dengan orang Majus. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Persembahan terbaik bukan sekedar materi. Saya ulang-ulang bilang, bukan sekedar materi. Bukan berapa besar yang kau persembahkan, bukan. Tapi persembahan yang paling baik ketika kau persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Ada 2 anak Tuhan sudah WA sama saya, Papi, 2026 saya mau melayani Tuhan. Haleluya. 1 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan WA masuk, Papi, saya mau melayani tahun depan, tahun 2026. Jadi nanti tambah singer laki-laki, tambah lagi singer perempuan, dan mereka bisa melayani. Saya bilang, siap, puji Tuhan kalau mau melayani. Dengar, orang yang terlibat dalam pelayanan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada persoalan. Tapi orang yang melayani Tuhan akan lihat pembelaan dari Tuhan. Amin. Kita akan dibela oleh Tuhan. Menjadi pertimbangan dari Tuhan. Masalah datang. Contoh saja. Misalnya kita ini. Tiba-tiba tsunami datang. Tsunami datang. Orang-orang yang menyembah Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan, akan dibela oleh Tuhan. Amin Pak. Itu firman Tuhan. Aku akan membuat perbedaan. Mereka yang menyembah dan mereka yang tidak menyembah Tuhan. Ada perbedaan. Itu yang saya selalu bilang, selalu ada pembelaan dari Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini. Orang yang hidup mengutamakan Tuhan. Hidup mengutamakan Kristus. Ada 3 ciri. Haleluya. Ciri yang pertama, jelas sekali. Ciri yang pertama adalah mencari Tuhan dengan tekun. Ciri yang kedua, merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Jangan sampai kita rasa diri hebat, lalu penyembahan kita berkurang. Tidak boleh. Kita selalu rendah hati. Dan tingkatkan penyembahan pujian kepada Tuhan. Ya. Di rumah ibu-ibu sambil cuci pakaian, cuci piring, puji Tuhan. Haleluya. Sambil mesin jalan, kami bawa pujian
ke dalam rumah Tuhan. Begitu, jangan mesin jalan kok nonton TikTok, nonton segala macam yang aneh-aneh. Haleluya. Perbanyak pujian pada Tuhan. Makanya notifikasi kalau bisa itu lagu-lagu rohani. Wilstan itu notifikasi lagu rohani. Pas bunyi kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Jangan begitu notifikasi bunyi. Aduh, saya pernah dapat satu majelis lagi. Baru pas bunyi notifikasinya itu, aduh, kacau balau. Ya. Untung saya tidak pernah dapat Pak Martin punya notifikasi. Atau mungkin dia sembunyi kah? Notifikasi itu harus perbanyak pujian penyembahan pada Tuhan. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, memberi persembahan terbaik. Saudara kan tahu mana terbaik, mana baik, dan mana yang kurang baik. Jadi terbaik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Haleluya. Bayangkan, mari kita mau yang terbaik. Ingat, yang terbaik itu tidak dinilai oleh materi. Haleluya. Saya pernah khotbah. Saya ingat waktu itu wali kota hadir. Ya, pas wali kota hadir saya khotbah itu. Bahwasanya persembahan kita itu tidak dinilai dari nilai. Ya, tapi persembahan kita itu karena didorong oleh hati yang sudah bertemu dengan Yesus. Itu dia. Itu yang terbaik. Persembahan hidup yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Karena persembahan kita bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Maunya kita belum tentu maunya Tuhan. Kita kan berpikir begini, kalau kasih banyak, ya itu senangnya kita. Ah, saya mau kasih persembahan 100. Saya mau tanya, belum tentu 100.000 yang gue kasih itu maunya Tuhan. Belum tentu. Ada contoh dalam firman Tuhan. Janda memberi persembahan dengan yang lain. Yang lain kasih besar, janda cuma kasih. Haleluya. Jadi besar nilai materi yang kita persembahkan itu belum tentu maunya Tuhan. Tapi kalau maunya Tuhan, haleluya, itu luar biasa. Ya, jadi mari yang ketiga, kita mau memberi persembahan terbaik. Ini ciri yang ketiga, orang yang hidup selalu mengutamakan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari pemain musik singer maju ke depan. Kita mau mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara kita yang baru datang, ya tadi sudah kita lihat ada keluarga besar yang hadir 4 orang ini. Mereka datang dengan pergumulan supaya kita bisa doakan pergumulan daripada keluarga ini. Ya, ada satu bapak yang mengalami sakit ya, ya nanti sebentar kita akan doakan buat bapak, nanti diambil sebentar ya. Kita hamba Tuhan akan doakan bapak ini. Mari kita nyanyikan pujian Kau Tuhan jadi andalanku, dan apa yang seterusnya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kalau orang-orang Majus mereka mau utamakan Kristus, pada kita orang-orang yang percaya kita terus mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap terus menyerahkan saudara kami Jerry ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mendukung dan mendoakan dia. Kami mohon Tuhan, secara bertahap Tuhan sempurnakan pemulihan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kami yakin Engkau akan nyatakan mujizat bagi saudara kami Jerry. Dalam nama Yesus, berkati keluarga yang sudah mengantar dia ke tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar dan kami renungkan. Meteraikan firman ini bagi kami Tuhan. Biar ke depan kami mau tetap terus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Mencari Tuhan dengan tekun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan menabur saat ini. Apapun bentuk taburan kami Tuhan, mulai dari pengucapan syukur, perpuluhan, kolekta, pembangunan, dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Tuhan yang tahu setiap usaha bisnis pekerjaan kami, Tuhan balas melalui usaha kami, Tuhan balas melalui pekerjaan kami, Tuhan balas melalui usaha kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur buat firman Tuhan, dan kami siap menabur di siang hari ini. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri, dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa, dan kita akan pujikan pujian El Shaddai.
saat ini Tuhan kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan boleh hadir dan melawat ibadah kami, sehingga kami percaya tak ada satupun di antara kami yang pulang kosong hampa bahkan sia-sia. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat sorga, berkat ilahi telah kami dapatkan melalui ibadah raya kami hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami kembali pulang, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara tanah Papua, Kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Tuhan tolong sehingga bangsa kami ini terus ada dalam keamanan dan ketentraman. Lebih khusus tanah Papua, Kota Sorong di mana kami tinggal. Kami terus doakan kesejahteraan kota ini. Karena kami percaya kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami yang ada di dalamnya. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun dan apapun denominasi. Tuhan memberkati, satukan gerejamu untuk membawa banyak jiwa kepada kerajaan Allah sendiri. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya Tuhan untuk pemerintah yang ada. Tuhan menolong dan memberkati para TNI Polri yang Tuhan percayakan untuk keamanan. Kami berdoa pakai mereka Tuhan untuk mengamankan Tuhan keadaan-keadaan yang ada di tanah ini, khususnya Kota Sorong di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang tidak sempat hadir saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, ada yang sudah berangkat berliburan, kami berdoa Tuhan tolong bersama-sama dengan mereka. Tuhan lindungi, proteksi mereka selama dalam liburan. Kami percaya dengan penyertaan Tuhan mereka akan terus menikmati keamanan dan keselamatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga yang tidak hadir karena mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga di waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat Tuhan yang sedang berencana untuk kembali pulang berlibur ataupun secara khusus berdoa buat jemaat yang akan melaksanakan acara duka di Tanah Toraja. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan dan kami harapkan. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ambil alih semua. Tuhan tolong dalam nama Yesus, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Segala keperluan, kebutuhan kami percaya Allah Jehovah Jireh, Allah sudah menyediakan itu bagi mereka. Dengan demikian Tuhan, mereka boleh dapat melaksanakan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan jemaat. Dalam nama Yesus biar Tuhan tolong dan memberkati. Kami terlalu percaya jika Tuhan ada di pihak kami, maka kami akan melihat kemenangan lepas kemenangan. Kami akan melihat pertolongan dari yang satu kepada pertolongan yang lain, karena Allah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji Engkau Tuhan. Kehidupan jemaat Tuhan di minggu berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Tuhan menyertailah perjalanan kami pulang. Tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Di sana ada syukur, pujian, terima kasih yang naik di hadapan hadirat Bapa melalui hidup dan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang termanis, serta kami mohon berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ini keluargaku Tuhan.